Artinya kan saya ke depannya akan ada masalah gitu ya. Berarti saya salah memilih agama, memilih Tuhan, dan saya akan dijebloskan ke dalam neraka gitu. Misalnya lah, anggaplah saya ateis, nggak punya agama gitu. Kenapa kalau Tuhan itu harusnya udah tahu bahwa pohon itu ada buahnya atau enggak? Karena dia yang menciptakan dan dia menumbuhkan bunga, buah, daun, semua bisa dia tahu gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu namanya Friska. Ini sahabat saya, datang dari Bekasi. Hai Friska. Hai Mas Kiki. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Friska dari Bekasi dari jam berapa kira-kira kesini itu jam 1 prepare. Dan sampai sini jam 3. Lumayan juga ya. Lumayan. 2,5 jam ya. Sebenarnya sih nggak macet, cuma kendalanya ya di lalu lintasnya aja. Gimana ya? Step by step, kan tadi naik kereta KRL gitu. Biar lebih aman. Gitu. Makasih ya udah sempetin waktu masuk ke Logik Muslim ya. Iya. Ya, Friska. Ya, Mas Kiki. Aku mau tanya nih ya. Ya. Friska pernah nggak bertanya gitu ya? Pernah nggak bertanya bahwa yang Friska anut itu adalah agama yang benar? Soalnya menurut saya nih ya, pemikiran saya waktu dulu gitu ya, bahwa kita kan akan mati ya. Betul. Betul, kita akan mati. Suatu saat kita mati itu pasti, dan kita ketemu sama Tuhan gitu ya. Nah, pemikiran saya itu, saya ini agama Islam karena orang tua saya Islam gitu. Ya. Tapi ternyata pas saya berhadapan sama Tuhan, yang benar tuh Tuhannya Kristen gitu, misalnya, atau Tuhannya Buddha, atau Tuhannya Hindu, atau Tuhannya agama lain gitu. Artinya kan saya kedepannya akan ada masalah gitu ya. Berarti saya salah memilih agama, memilih Tuhan, dan saya akan dijebloskan ke dalam neraka gitu. Pernah nggak Friska memikirkan itu, bahwa yang diajarkan orang tua ternyata salah gitu? Pernah nggak gitu berpikir secara logis aja gitu? Jadi kalau di Kristen itu kan ada yang namanya istilah kata gini. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang bisa melewati aku. Jadi gini, akulah jalan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa surga. Bapa itu dalam arti God ya. Iya, Tuhan gitu ya. Kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu karena penyalipan Yesus Kristus yang menebus dosa manusia, dosanya umat-umat Kristen ini. Jadi mereka itu sudah disucikan. Sudah menjadi kembali suci, dan mereka sudah bebas dari dosa. Itu sih. Pertama sih sebenarnya konsep itu sama ya. Kalau kita hidup di zaman Yesus alaihissalam, saya mengharuskan untuk mengikuti ajaran Yesus alaihissalam gitu. Nah, sekarang ini nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Artinya sama juga sebenarnya, bahwa kita kalau mau menuju ke Tuhan melewati Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi itu beda. Jadi kalau Yesus bilang itu jalan, Nabi Muhammad juga jalannya, tapi destinasinya, tujuannya adalah Tuhan. Betul. Gitu. Jadi tujuannya gitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya bukan itu gitu ya. Maksudnya kan kita ada banyak agama gitu ya, ada banyak agama. Kira-kira Friska tuh open minded gak untuk terbuka gitu, bahwa ternyata ada agama lain loh yang mesti gue pelajarin gitu. Ternyata agama ini belum tentu benar gitu. Ada gak kepikiran gitu? Ada gak kepikiran bahwa suatu saat gue akan menghadap Tuhan, bener gak nih Tuhannya gitu kan? Ajarannya bener apa gak? Ada gak kepikiran gitu? Tidak ada sih sejauh ini tidak ada, karena saya pikir
Priska pikir itu Nah, semua agama memang mengajarkan yang benar, iya, iya. gitu. Semua tergantung keyakinan umatnya aja ya. Ah, Dia menjalaninya seperti apa, iya, taat iya. atau tidak Ah. taat atau setengah-setengah. Ah. Itu. Sebenarnya sih ada, kalau dari agama ada 3 aspek sih, Iya. Priska. Jadi pertama teologinya, Teologi. yang kedua ibadahnya, yang ketiga adalah muamalah. Muamalah tuh hubungan antar manusia. Nah, yang sama itu adalah nomor 3-nya, muamalahnya. Jadi Iya. jadi misalnya kita nggak boleh ngebunuh, kita nggak boleh merampok, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh berjudi, tidak boleh minum minuman keras segala macam. Itu sama gitu. Sama sekali. Tapi teologinya ini beda gitu. Iya. Karena di Islam itu disebutkan konsepnya bahwa Tuhan itu satu gitu. Dia tidak memiliki gender, bukan perempuan, bukan laki-laki. Iya. Dia tidak seperti kita gitu loh. Jadi di Al-Quran itu disebutkan bahwa Tuhan itu tidak setara dengan ciptaannya. Jadi kalau kita berimajinasi, oh Tuhan itu kayak begini, oh Tuhan itu seperti apa, manusia atau binatang atau matahari atau bulan, nah itu imajinasi kita tuh nggak nyampe untuk mendescribe Tuhan gitu. Betul, iya. Gitu. Jadi itu sih ngebantah agama-agama lain sih. Jadi dari Islam itu bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan binatang gitu. Iya. Sih gitu. Kalau di Nasrani itu Tuhan itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Gitu. Jadi serupa dengan gambarannya. Oh gitu. Nah, menurut Friska tuh kontradiksi nggak? Misalnya nih ya, kalau manusia itu kan terbatas gitu ya. Iya. Pendengarannya terbatas, pemikirannya terbatas, penglihatannya terbatas. Betul. Sedangkan kalau Tuhan kan enggak gitu. Iya. Menurut Friska tuh kontradiksi nggak? Kalau Tuhan itu dia sangat luar biasa kan? Iya. Maha memantau setiap umat-umatnya, anak-anaknya. Mungkin manusia bisa dibohongi. Iya. Tapi Tuhan tidak. Masa kasarnya seperti itu ya. Yang dia tidak pernah tidur. Iya. Secara logika manusia itu mana bisa sih nggak bisa tidur? Yesus alaihissalam tidur nggak? Tidak tidur. Masa? Tidak tidur. Dia selalu memantau. Matanya itu melihat umat-umatnya, apa yang dia lakukan. Waktu di bumi beliau nggak tidur? Dia juga nggak tidur loh. Bahkan dia puasa 40 hari. Makan nggak? Beliau makan nggak? Dia tidak makan. Kan adalah sahabat. Oh, sahabat. Iya. Jadi ada yang mencobai dia, yang aku tahu itu suatu ular iblis yang ingin mencobai dia itu seperti menggagalkan puasanya. Sementara dia berarti kayak orang Muslim ya puasa. Betul. Dia berkata makan itu dia berpuasa itu tidak hanya dengan nasi. Bahkan dengan roti saja kayak gitu. Bahkan seumpamanya kita bisa makan dengan firman. Firman itu kan bisa untuk mengenyangkan jiwa batin kita kayak gitu. Jadi dia menjawabnya seperti itu. Jadi dalam hati kita sebagai manusia kita berat sepertinya melakukan seperti itu kan. Jadi banyak belajar juga sih gitu. Banyak belajar, banyak menekuni dan mentaati gitu. Disiplin. Nah sebenarnya kan gini nih ya. Kalau manusia itu kan punya batasan ya. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan nih ya. Friska tahu kejadian Yesus alaihissalam lapar, terus beliau melihat pohon ara. Ternyata beliau samperin pohon aranya, ternyata pohon aranya itu tidak berbuah. Tahu nggak ada peristiwa itu? Ya, mohon maaf nih, ini tengahin dulu bahwa kita ya saya dan Friska kan sangat-sangat menghormati Yesus alaihissalam ya. Kita ini sedang mengklarifikasi apakah beliau memang Tuhan atau hanya nabi dari kita gitu ya. Pernah nggak dengar di Bible itu ada di Markus dan di Matius juga ada? Ya, pohon kehidupan. Pohon ara, bukan kehidupan. Jadi pohon ara. Mas pernah dengar nggak yang buahnya itu tidak boleh dimakan? Itu yang di surga ya, Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa ada ya? Ya ada. Berarti serupa ya? Serupa ya. Nah ini ada peristiwa
Jadi Yesus alaihissalam itu lapar. Iya. Jadi dia pengen makan. Terus beliau melihat pohon ara dari kejauhan gitu ya. Iya. Nah, terus beliau samper tuh. Ternyata beliau mau ambil, ternyata pohon aranya tidak berbuah karena bukan musimnya. Oh, Akhirnya berarti, iya. beliau mengutuk pohon ara itu. Ada versinya yang pohon itu mati, ada versinya pohon itu tidak mati tapi tidak berbuah lagi gitu. Kering gitu ya. Iya gitu. Pernah nggak dengar Pernah itu? sih, pernah dengar. Pernah dengar ya? Berarti banyak persamaannya Mas ya. Enggak, kalau di Al-Quran nggak ada. Banyak Ini persamaan. saya Iya. mengutip dari Bible. Oh iya kayak gitu. Jadi maksud saya gini, apakah ini kita berpikir aja ya, berpikir logis ya. Saya nggak mau nyerang ya. Coba Friska pikirkan gitu ya. Kalau memang beliau divine, ilahi maksudnya, Iya. mestinya beliau tahu dong bahwa pohon itu tidak berbuah gitu. Karena kan beliau divine gitu. Kalau dari Christianity itu, beliaulah yang menumbuhkan buahnya gitu. Menurut Friska itu peristiwa pohon ara itu gimana? Peristiwa pohon ara itu adalah peristiwa pohon yang dinamakan mukjizat. 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 Kenapa dia pohon yang dikutuk oleh Tuhan? Karena dia tidak berbuah, Mas. Okay. Jadi dikutip dalam kutip Injil ya, perjanjian Matius, perjanjian baru, kayak Matius pasal 21 dan Markus. Injil Markus pasal 11. Jadi kayak gitu. Kenapa dia dikutuk? Ya tidak berbuah. Gitu. Sama halnya kalau dia tidak berkembang, tidak menjadi berbuah gitu ya, buat apa lagi dia hidup? Ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan saya nih. Terlepas dari saya agama Islam ya. Terlepas saya agama Islam. Kalau misalnya Yesus alaihissalam itu Tuhan, ya, artinya kalau dia ke situ, dia mesti udah tahu dong, ya, bahwa pohon itu berbuah atau tidak. Karena sebagai Tuhan, dialah yang membuahkan pohon itu atau tidak, iya kan, sebagai gitu kan. Kok dia sampai nggak tahu gitu loh. Pertama itu. Terus yang kedua, pohon itu kan dikutuk ya. Saya sebagai manusia biasa, saya berpikir, kenapa pohon itu dikutuk? Apa salahnya? Kan yang ngasih buah itu Tuhan. Kalau menurut Friska, Yesus alaihissalam. Kenapa dikutuk gitu loh? Ngerti gak? Iya. Nah, itu sih nalarnya. Iya, nalarnya gitu ya. Saya memang kalau dari perspektif Christianity, bahwa itu mukjizat bahwa Yesus bisa mengkutuk siapapun atau apapun gitu. Tapi dari secara logika begitu gitu. Misalnya lah, anggaplah saya ateis, nggak punya agama gitu. Kenapa kalau Tuhan itu harusnya udah tahu bahwa pohon itu ada buahnya atau enggak? Karena dia yang menciptakan dan dia menumbuhkan bunga, buah, daun, semua bisa dia tahu gitu. Terus kenapa dia harus mengutuk yang pohon ara sendiri nggak tahu apa alasannya kenapa saya dikutuk gitu loh. Gitu ya, sih. Jadi iya benar. Jadi ya kembali lagi kenapa dikutuk ya karena dia tidak menghasilkan buah sama sekali, sudah kering gitu. Sama seperti kayak manusia, Mas. Iya kan harusnya Yesus alaihissalam kalau memang sebagai Tuhan harusnya dia tahu dong. Jadi kalau memang udah nggak ada buahnya, dia nggak perlu campurin ke sana kan. Iya, dia hanya memastikan saja mungkin gitu. Apakah dia masih bisa berbuah atau tidak, ternyata tidak sama sekali, kering sama sekali gitu, tidak menghasilkan buah. Ya, itulah itulah yang channel ini kita buat ya Pak sama teman-teman supaya kita lebih bisa memikirkan bahwa bukan hanya agama kita yang harus kita pelajarin, Friska gitu. Ya, jadi agama-agama lain juga kita pelajarin karena memang suatu saat ya nggak dimungkirin gitu, kita akan berhadapan sama Tuhan gitu. Betul. Makanya di agama ya cuma 2 agama yang mensiarkan, yaitu Islam dan Christianity. Makanya agama yang paling banyak di dunia itu yang pertama itu kan Christianity ya, sekitar 2,5 miliar penganutnya. Tapi Islam itu 2 miliar. Tapi yang menjalankan agamanya, yang menjalankan itu memang Islam gitu.
Kalau dilihat dari orang pergi ke masjid, orang sholat gitu, memang Islam banyak, tapi Kristen lebih banyak, maaf ya, tapi Islam tuh yang menjalankan jauh lebih banyak itu sih. Iya Mas. Gitu Friska, minta maaf kalau misalnya ada salah yang dibicarakan ya. Mudah-mudahan nggak menyinggung ya. Tidak sama Ini sekali. tujuannya wawasan bertambah. Gitu. Jadi lebih tahu. Friska lebih mengenal Islam kan Betul, jadinya. iya. Dan saya juga lebih banyak mengenal betul. Christianity. Karena lingkungan saya juga banyak juga keluarga yang Islam. Oh gitu. Banyak. Iya. Keluarga kandung, keluarga dari sepupu gitu banyak gitu. Jadi di daerah kampung juga ada yang Islam. Oke. Dari pamanku, iya. gitu, bibi kandung banyak. Iya, Jadi itulah namanya toleransi antar betul. umat beragama kayak gitu. Jangan salah loh, pamannya Nabi namanya Abi Thalib itu Nasrani juga, Christianity juga. Jadi tapi beliau itu melindungi Nabi, sayang sama Nabi gitu. Tapi pas di akhir hayatnya beliau itu diajak untuk syahadat nggak mau gitu. Tapi Nabi SAW itu sangat-sangat mencintai beliau gitu. Itu toleransi terdekatnya antara Islam sama Nasrani itu diajarkan di situ Nabi SAW dengan pamannya gitu. Namanya Abi Thalib. Iya, Abi Thalib. Beliau tuh pemuka agama di Mekah gitu. Dia dari suku Quraisy gitu. Jadi memang kita nih orang Muslim nggak boleh macam-macam sama orang non Muslim, kecuali orang non Muslim yang memerangi kita gitu. Betul. Dan orang Muslim itu nggak boleh menyerang duluan, tapi harus diserang duluan baru boleh melawan gitu. Intinya mesti bertahan doang, nggak boleh menyerang duluan. Gitu. Yang saya tahu sih kalau umat Nasrani itu tidak pernah mau menyerang ya. Ya sama lah ya. Benar, kasih gitu. Dia sangat jiwa bahu membahu gitu. Seumpamanya kayak antar warga itu solidaritasnya loh kuat banget gitu. Saya tahu tuh. Kuat banget dia. Seumpamanya masjid itu lagi ada butuh donatur. Itu paling pertama umat Nasrani itu kasih donatur. Itu dia. Karena paling indahnya, dekat. Betul. Indahnya. Kan konsep itunya juga ya, ajarannya kan kasih sayang ya. Cinta kasih. Cinta kasih dan saling menghargai jatuhnya ya. Sama sebenarnya Islam juga gitu. Ayat yang pertama itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ayat ketiga diulang lagi tuh Friska. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang gitu. Dan setiap kita melakukan orang Muslim, setiap melakukan apapun, memulainya mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cuma banyak sekali Muslim yang kurang sadar akan hal itu. Nah, contohnya kayak mungkin menikmati makanan kali ya. Lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang makanannya terlihat enak banget. Kalap. Apalagi udah lapar. Sama Nasrani juga gitu. Kadang udah di mulut nih dikunyah, tapi belum telan ya. Lupa berdoa. Lumrah memang. Namanya manusia ya. Gitu. Masih banyak kurangnya. Gitu, lupa. Ya udah. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan tentang agama kita masing-masing. Aku berterima kasih khususnya Friska sudah diundang ke channel YouTube-nya. Sama-sama. Was Kiki gitu di Logic Muslim. Ini pertama dan jangan yang terakhir ya. Iya dong. Undang saya. Jadi menambah wawasan. Menambah pengetahuan kita loh gitu. Jadi makin terang benderang gitu. Sebenarnya di Bible juga ada nih, love your God with all your soul, your heart, and your mind. Your mind ini kita mesti memikirkan seperti gitu. Iya Mas. Dan di Al-Quran juga ada sih. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.